Halo guys, kita lagi berada di lapangan Puputan ya guys ya, di lapangan Puputan Denpasar Bali guys. Di sini kebetulan lokasinya sangat hijau sekali guys. Ini udaranya segar dan dimana di lapangan Puputan ini seringkali banyak orang olahraga di sini ya guys ya, di lapangan Puputan, baik untuk jogging maupun aktivitas senam dan lain sebagainya ya guys ya. Tapi di sini juga ada wahana-wahana permainan anak ya guys ya. Dan di sini lokasinya cukup sejuk ya guys ya, karena banyak pepohonan yang besar-besar dan rindang, dan penataan tamannya cukup bagus guys. Ini menambah keindahan dan kesejukan di lapangan Puputan Denpasar guys. Yuk kita masuk guys, seperti apa akan kita simak ya guys ya. Nah, kita lagi memasukin lapangan Puputan ya guys ya, dimana di sini banyak sekali tanaman-tanaman hias ya guys ya, yang cukup indah. Dan memang di sini lokasinya cukup rindang guys, karena pepohonan yang di sini cukup besar-besar ya guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, di lapangan Puputan ini selain dipakai untuk sarana olahraga, juga di sini ada wahana permainan anak ya guys ya, yang gratis diakses oleh warga ya guys ya. Dan ini sangat luar biasa untuk pemerintah daerah setempat ya guys ya. Kita akan terus menyusuri guys. Nah, ini pepohonannya guys cukup rindang, dan di sini tamannya juga bagus. Ini adalah taman-taman daripada tanaman hias pucuk merah guys. Cukup indah, luar biasa guys, penataannya juga bagus. Kemudian di sini ada Aurelia ya guys ya, tanaman Aurelia ataupun yang disebut sebagai kangkung Bandung ya guys ya. Ini kalau lagi berbunga itu bunganya warna ungu ya guys. Nanti kita akan cari tahu guys. Ini juga ada bayam merah, bagus sekali guys. Nah, di sini saya menemukan nih guys. Nah, di sini menemukan Aurelianya berbunga ungu ya guys ya. Dan ini kayaknya habis dilakukan pemotongan sehingga pendek dan bunganya ikut terpotong guys. Oke guys, kita terus meluncur ke sana guys. Nah, di sini tamannya cukup indah sekali. Nah, kita akan lihat juga ini ada beberapa jenis palem ya guys. Nah, ini ada palem putri nih guys ya. Ini adalah palem putri. Penampakannya palem putri seperti ini guys. Nah, dipadukan dengan Aurelia ya guys ya di bawahnya. Kemudian ini masih ada palem juga guys. Nah, ini namanya palem kuning guys. Ini palem kuning. Seperti ini palem kuning. Ini masih palem putri ya guys ya. Ini perpaduan jenis palem-paleman di sini guys. Dan itu ada jepun Bali juga, luar biasa penataannya. Dan yang di sini guys ada penitian kuning nih guys ya. Penitian kuning ini kalau semakin kena panas dia akan semakin menguning guys. Ini bagus sekali. Nah, luar biasa guys. Di sini sebagai taman kota ya guys ya, sebagai taman kota juga, sebagai lapangan juga, tapi cukup rindang. Pepohonannya, tamannya tertata dengan baik. Di sini selain untuk sarana olahraga, sarana bermain anak, sarana untuk berkumpul bersama keluarga, rekreasi. Selain itu guys, di sini pastinya membawa pasokan oksigen yang luar biasa guys untuk taman kotanya ya guys ya. Karena di sini pepohonannya cukup banyak sekali dan rindang. Dan ini apresiasi buat pemerintah daerah setempat ya guys ya. Wow, ini bunga ungu dari
Aurelia guys, bunga ungu dari Aurelia. Kemudian di sini guys ada tanaman serut ya guys ya. Inilah tanaman serut yang dimana dibentuk seperti ini ya guys ya, bulat seperti ini. Ini luar biasa sekali ya perpaduan warnanya. Nah, kemudian di sini ada bayam merah ya guys ya, yang dipadukan dengan tanaman yang berwarna kuning ini. Ini adalah namanya melati Jepang ya guys ya. Ini melati Jepang. Kalau dia sedang berbunga, dia akan berwarna putih bunganya guys ya, seperti melati. Dan ini perpaduan yang sangat luar biasa antara melati Jepang dan bayam merah guys ya. Nampak di video di sini perpaduan warna kuning, ada semu hijaunya dan warna merah guys. Ini menambah sesuatu yang luar biasa guys. Nah, kita akan lihat seperti di sini guys. Nah, ini penataannya juga cukup bagus guys. Cukup bagus, cukup rapi, cukup indah, dan tanamannya cukup subur-subur guys. Ini luar biasa sekali. Jadi penataannya, pemeliharaannya cukup oke guys. Jadi tanaman semuanya bisa tumbuh dengan subur ya guys ya. Dan yang di sini guys, inilah yang disebut sebagai jepun Bali ya guys. Ini adalah salah satu ikon dari kota Bali guys, dari provinsi Bali ya guys ya. Di Bali ini jepun seperti ini bisa kita jumpain hampir di setiap daerah ya guys ya. Di setiap area di Bali pasti mempunyai jepun Bali ya guys ya. Baik ditanam di depan rumah ataupun di halaman rumah ataupun di perkantoran, di hotel-hotel, di villa dan lain sebagainya, di area-area taman terbuka. Itu banyak sekali kita temui jepun Bali seperti itu guys, karena ini salah satu dari ikon di Bali. Nah, kita ke serut ini guys, ke tanaman serut guys. Ini tanaman serut jadi ditata bulat-bulat seperti ini cukup luar biasa guys, cukup luar biasa. Dan ini melibatkan unsur seninya ada, pecinta tanamannya juga ada. Jadi ini perpaduan atau mixing ya guys ya, dari unsur seni dan perpaduan taman ya guys ya, yang indah tentunya. Nah, itu adalah pepohonan guys ya, pepohonan yang cukup rindang. Yang saya bilang tadi, ini sebagai taman kota juga yang memberikan pasokan oksigen yang luar biasa guys. Di sini bisa menyedot polutan-polutan di kota yang kemudian dirubah menjadi oksigen yang menyegarkan. Wow, luar biasa guys. Ini patut diapresiasi dan dilestarikan ya guys ya. Dan ini kalaupun kota-kota seluruhnya di Indonesia dibikin seperti ini, hijau, menyejukkan, pasti semuanya akan menjadi luar biasa guys. Nah, ini kita berada di lapangan ya guys ya. Kita berada di lapangan seperti ini. Ini berada di lapangan puputan ya guys ya. Kebetulan saat ini lagi sepi. Kalau hari Minggu di sini cukup ramai, ataupun di sore hari ya guys ya. Di sore hari ataupun pagi hari sekali itu banyak yang melakukan olahraga. Nah, yang di sana itu adalah tanaman cemara ya guys ya. Kita akan lihat dari jarak dekat guys, tanaman cemara ini luar biasa guys. Luar biasa menarik. Nah, yang di sana itu adalah tanaman palem ya guys ya, yang dikumpulkan jadi satu, kemudian dikelilingin oleh bunga-bunga perdu ya guys ya, tanaman perdu. Luar biasa sekali. Oke, jadi di sini guys, selain sebagai wahana untuk sarana olahraga, di sini dipakai untuk wahana rekreasi keluarga ya guys ya. Ini adalah di lapangan Puputan Denpasar Bali guys.
Nah, kita akan lihat ke sana guys. Ini ada tiang bendera guys ya, yang dipakai untuk upacara guys, yang dipakai untuk upacara. Nah, di sana ada patung ya guys ya, ada patung yang luar biasa. Nah, kita akan masuk ke sana guys. Nah, ini ada palem ponik guys ya, ini adalah palem ponik. Ini seperti ini, tapi ini berduri guys. Ini adalah palem yang jenisnya berduri seperti ini. Dan Anda kalau ketemu dengan jenis palem ini guys, ini patut diperhatikan. Ini adalah durinya guys, dan durinya ini sangat tajam sekali guys, dan ini panjang-panjang, panjangnya kurang lebih 5 cm ya guys ya. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau nancap, apalagi ada banyak anak kecil ya guys ya. Dia akan meninggi seperti ini, meninggi seperti ini guys ya. Dan ini apabila besar, daunnya akan menyerupai daun kurma ya guys ya, seperti itu. Wow, ini penataannya luar biasa sekali guys, bulat 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 ya, seperti ini guys. Oke guys, kita akan masuk ke dalam, kita lihat ada apa di sana guys. Ini cukup luar biasa penataannya guys ya, dan ini mengandung unsur seni yang tinggi, juga penataan tamannya juga luar biasa guys. Dan di sini tempat sampahnya juga tersedia guys. Jadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ya guys ya, ini udah disediakan di sini. Jadi apabila orang membuang sampah juga akan lebih mudah guys. Nah, ini adalah patung yang saya bilang tadi ya guys. Patungnya berada di tengah-tengah dan ada taman airnya ya guys ya. Nah, yang ini adalah jenis spider lily guys. Ini adalah jenis spider lily, kemudian di sini udah berbunga ya guys. Ini adalah jenis spider lily guys. Nah, yang di sana guys kebetulan tidak bisa mendekat ya guys ya. Itu adalah tanaman teratai. Tanaman teratai berbunga putih ya guys ya. Itu ada yang kuncup, kemudian ada yang sudah mekar. Jadi memang jenis tanaman teratai ini hidupnya di air ya guys ya, seperti itu. Dan akan berbunga cantik-cantik seperti itu ya guys ya. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih seperti itu guys. Itu adalah jenis tanaman teratai. Nah, ini menarik dan luar biasa sekali guys. Nah, ini ada yang melakukan upacara guys. Ini adalah salah satu upacara ataupun sembahyang yang dilakukan oleh warga Bali ya guys ya. Nah, yang di sana guys, itu kayaknya ada kaktus ya guys ya. Ada jenis kaktus di tengah-tengah tanaman serut ya guys ya. Kita akan lihat di sampingnya tanaman palem putri, ada kaktus ya guys. Nah, seperti ini. Wow.
Ini adalah jenis tanaman kaktus guys, luar biasa. Dan di sini hijau yang benar-benar menyejukkan mata ya guys ya, karena warna hijau bisa memberikan efek yang segar dan efek yang sehat kepada mata kita guys. Nah yang di sana yang tinggi-tinggi itu guys, itu adalah palem putri ya guys ya, yang meninggi seperti itu, dan itu sudah berbiji ya guys ya, tumbuh biji-bijinya, dan itu nanti bijinya apabila jatuh ke tanah dia akan bisa tumbuh menjadi tunas-tunas ataupun bibit-bibit baru dari tanaman palem ya guys ya. Ini adalah palem putri juga guys. Nah yang tinggi ini guys, yang di depan saya ini adalah palem kuning yang meninggi seperti itu. Dan yang di sana ada tanaman-tanaman pucuk merah yang penatanya juga bagus sekali. Jadi dia bisa memancing perhatian ya guys ya. Di situ warnanya yang keluar karena kena panas, semakin kena panas jadi daunnya, pucuk-pucuknya itu cepat berwarna kemerahan ya guys. Tetapi untuk jenis itu tetap dilakukan pemotongan atau trimming guys, agar tumbuh-tumbuh tunas baru. Nah seperti ini. Ini bekasnya trimming ya guys ya, atau dipotong seperti itu. Akan nanti di sini akan ada tunas-tunas baru ya guys, muncul seperti ini, dan nanti akan menjadi warna merah-merah seperti ini guys. Cukup cantik dan luar biasa. Nah apabila kita lihat seperti ini guys, penataannya luar biasa. Jadi pucuk merah ini semakin dia kena panas semakin luar biasa dan keluar warnanya guys. Dan apabila dia tidak terkena panas yang full, dia akan warnanya menjadi hijau saja guys. Makanya perlu dilakukan trimming sebaik mungkin ataupun pemotongan agar warnanya bisa menjadi seperti ini guys. Luar biasa, bagus. Nah yang ini adalah palem putri guys ya, tapi untuk udah cukup tinggi palem putrinya. Ini pohon-pohon perindangnya guys ya, jenis-jenis pohon perindang yang cukup banyak, luar biasa. Nah ini juga banyak yang dipakai untuk area santai ya guys ya. Siang hari berada di sini sekedar menikmatin keindahan pagi ya guys ya. Dan suasananya cukup rindang di sini karena banyak pepohonan yang bagus. Hai Adek. Nah, dan di sini juga guys ada wahana sepatu roda ya guys ya, yang bisa dipakai untuk bermain anak-anak. Halo Kak. Nah, di sini bisa bersantai bersama keluarga. Nah, ini adalah sisi luar ya guys ya. Ini adalah sisi luar daripada lapangan Puputan. Ini juga cukup rindang ya guys ya, cukup rindang, tanamannya cukup besar-besar ya, dan ini kelihatan sejuk ya guys ya. Dan yang paling utama adalah selain hijau, yang paling utama adalah pasokan oksigennya ya guys ya. Pasokan oksigennya yang sangat luar biasa karena hijau di sini banyak pepohonan yang besar-besar guys, luar biasa. Nah, ini ketemu guys. Ini ketemu
tanaman jenis paku nih guys ya, seperti itu. Nah ini juga ada jenis tanaman rambat ya guys, ini tanaman samblong. Ini cukup bagus ya guys, tanaman samblong, karena ini daunnya lebar-lebar, dia akan jadi sangat lebar guys. Ini masih ukuran kecil dan dia bisa sangat lebar sekali. Kita akan ke sana guys, ada tanaman yang menarik perhatian saya. Kita akan dekati tanaman apakah itu guys. Nah betul guys, inilah tanaman jenis paku, yaitu tanduk rusa guys. Wow, inilah jenis tanaman paku tanduk rusa guys. Yang ini ditempelkan di pohon perindang ya guys ya. Dan untuk tanaman jenis ini guys, jenis tanduk rusa ini guys, bisa dilihat di video saya sebelumnya guys. Saya sudah ada videonya bagi yang pengen mengetahui lebih dalam tentang tanaman paku jenis tanduk rusa ini guys. Wow, di sana ada seekor tupai guys. Ada seekor tupai yang loncat-loncat ke atas pohon guys. Habis cari buah. Oke guys, jadi sini sangat luar biasa. Nah di sini ada yel-yel dari kebersihan kota Denpasar ya guys ya. Ini kita akan lihat yel-yel kebersihan kota Denpasar. Denpasar bersih bersih bersih. Pilah sampah pasti bisa. Kebersihan tanggung jawab saya. DKP Kota Denpasar. Luar biasa sekali guys, luar biasa sekali. Nah kita akan lihat ya guys, ada ketemu kuda ya guys ya, yang lagi lewat, kereta kuda yang lagi lewat ya guys. Nah ini juga ada kereta kuda yang lewat ya guys ya, yang disewa untuk dinaikin wisatawan ya guys ya, dinaikin wisatawan. Nah ini ada bapak-bapak yang menjual mainan ya guys ya, mainan zaman dahulu. Pak berapa pak? Berapaan ini? Ayamnya 25. Ayamnya 25. Ya, kalau yang ini 10.000. 10.000. Ya. Ini. Oh, ini. Adik mau yang mana? Nah ini kebetulan lagi sama keluarga guys. Jadi kebetulan ada mainan, ini mainan waktu saya kecil ya guys ya. Nah ini waktu saya kecil mainannya seperti ini guys. Iya. Oh, ini kenapa? Yang ini atau yang ini ayam? Ini adiknya ayam. Adik. Adik dia minta ayam ya. Aku yang merah. Merah. Bapak biasanya jualan di mana pak? Ini. Jualan di sini. Bapak asli mana pak? Lombok. Oh iya. Ini anak saya minta beberapa mainan guys ya. Iqmal nama. Bapak dari mana? Iqmal namanya. Oh Pak Iqmal. Iya iya, dari Lombok ya pak ya. Merantau di Bali ya pak ya. Iya iya iya. Oke pak, saya akan beli beberapa untuk anak saya ya pak ya. Adik minta yang mana jadinya dek? Adik lo mana itu lagi itu lagi. Adik suka yang ini? Dek, adik suka yang ini? Wow, bisa bunyi ya dek. Terima kasih pak, moga-moga dagangannya laris ya pak ya. Ya, makasih. Nah ini membeli beberapa mainan guys buat anak-anak saya. Ayo dek, dimainkan dek, gimana dek? Nah ini nampak dari samping ya guys ya, dari belakangnya patung maksud saya. Nampak daripada belakang patung ya guys. Kita akan lihat semacam tulisan di sana guys. Kita akan kunjungin. Tapi di sini juga ada satu yang menarik guys. Di
Ini masih era pandemi dan di sini ada petunjuk untuk protokol kesehatan bagi pengunjung area lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung ya guys ya. Jadi di sini ada petunjuk untuk cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya guys ya. Jadi ini akan memberi panduan kepada para pengunjung. Oke, kita akan masuk guys dari bagian yang belakang. Wow, menyenangkan sekali guys. Ini luar biasa sekali, nampak hijau, nampak indah, penataan tamannya juga luar biasa guys. Ini kali pertama saya berkunjung ke lapangan Puputan Denpasar, Bali guys. Nah, kita akan lihat guys, di sini ada tulisan. Nah, ini menarik sekali guys. Kita pataka naskah sumber arsip lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung ya guys ya. Jadi seperti itu. Puri Agung Denpasar didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pamejutan sebagai Raja Denpasar pertama tahun 1788 sampai 1813. Kemudian Perang Puputan Badung tanggal 20 November 1906 dipimpin oleh Raja Denpasar ke-7 yaitu I Gusti Ngurah Made Agung. Dia gugur di medan perang guys. Pemerintah Kabupaten Badung kemudian membangun monumen Puputan Badung tanggal 20 September 1979 sebagai penghormatan kisah heroik Puputan Badung. Tahun 2009 berdasarkan SK Wali Kota nomor 188.45/2009 yang menetapkan nama pahlawan I Gusti Ngurah Made Agung sebagai nama lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Lapangan Puputan Badung ditetapkan sebagai City Tour berdasarkan SK Wali Kota nomor 188.45/2015 pada tahun 2015. Luar biasa guys. Jadi itu sekelumit tentang pataka naskah sumber arsip ya guys ya. Kita pataka dari lapangan Puputan ini. Jadi kita tahu ceritanya, sedikit cerita ya guys ya. Dari sini kita bisa mengetahui. Ini luar biasa sekali guys. Jadi ada sejarahnya kenapa dibangun monumen ini, kenapa ada lapangan Puputan ini guys ya. Patung pahlawan Puputan Badung guys. Inilah kisah heroik yang sekarang dibangun patung atau monumen ini ya guys ya, untuk mengenang kisah heroik daripada pahlawan kita guys. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau hari Minggu guys, ini hari Minggu banyak sekali pengunjung yang kesini guys untuk menikmati liburan bersama keluarga ataupun melakukan aktivitas sport, jogging, senam ataupun sekedar bersantai bersama keluarga di sini guys. Luar biasa. Nah, itu ada bunga-bunga yang berwarna ungu guys di atasnya guys ya, luar biasa. Nah, kita akan lihat guys. Di sana kayaknya ada philodendron jari ya guys, kita akan lihat. Nah, kemudian ini saya juga melihat ada Bougainville Paricata ya guys ya. Bougainville Paricata itu juga kemudian berwarna ungu guys. Nah, yang di sisi sini saya melihat ada jenis philodendron ya guys ya, philodendron jari seperti ini. Dan uniknya philodendron ini guys bisa beradaptasi dengan baik ya guys ya. Artinya bisa ditaruh di area outdoor seperti ini ataupun ditanam di area indoor ya guys ya. Dia cukup adaptif sekali
dia bisa menyesuaikan dengan cepat ya guys ya untuk philodendron ini guys. Di atas philodendron guys ada jepun Bali yang seperti saya katakan di awal tadi adalah salah satu ikon ya guys ya di Bali, karena di hampir seluruh pelosok Bali kita bisa menemukan jenis tanaman yang satu ini, yaitu jepun Bali guys. Luar biasa. Wow, hijau yang menyejukkan, hijau yang menyegarkan guys. Dan cuaca saat ini guys sangat cerah guys, luar biasa. Tapi terasa tetap maksud saya guys, terasa tetap sejuk ya guys ya, karena saya dikelilingin oleh tanaman-tanaman yang luar biasa, taman-taman yang penataannya cukup luar biasa juga guys. Ini sangat membuat kita menjadi fresh, membuat kita menjadi senang. Dan yang paling utama adalah di sini karena tanamannya cukup rindang ya guys ya, pasokan oksigennya juga cukup luar biasa segar guys di sini guys, luar biasa. Di lapangan Puputan Badung Denpasar ya guys ya. Oke guys, demikian yang bisa saya share pada video kali ini ya guys ya. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di channel saya di Herimawan Channel. Dan yang bagi yang udah subscribe, saya ucapkan thank you guys. Dan sekali lagi, yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, klik subscribe di channel saya dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan informasi dan update terbaru dari channel saya guys. Jangan lupa share, like, serta komennya di channel saya di Herimawan Channel. Oke guys, demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dan sehat selalu guys.